Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dari Prodi 20 KPI 3 Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Video kali ini saya akan memaparkan materi tentang komunikasi kelompok atau organisasi, di mana di dalam materi video ada dua pembahasan. Yang pertama tentang konsep dasar komunikasi dan teori komunikasi kelompok atau organisasi. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian komunikasi kelompok atau organisasi. Ada beberapa definisi komunikasi kelompok atau organisasi yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya A. Goldhaber 1986. Komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. B. Arnold dan Feldman 1986. Komunikasi organisasi adalah pertukaran informasi di antara orang-orang di dalam organisasi, di mana prosesnya secara umum meliputi tahapan-tahapan attention, comprehension, acceptance, truth, and retention. C. DeVito 1997. Komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan baik dalam organisasi, di dalam kelompok formal maupun kelompok informal organisasi. Ada beberapa fungsi komunikasi organisasi, yaitu A. Proksi dan regulasi, B. Menentukan tujuan organisasi, C. Menentukan area permasalahan, D. Mengevaluasi performa, E. Memberikan komando, instruksi, memimpin dan mempengaruhi inovasi, F. Mendapatkan informasi baru, G. Cara mengkomunikasikan sesuatu yang baru dalam sosialisasi dan perbaikan, H. Harga diri anggota. Fungsi komunikasi dalam berorganisasi dapat dibagi menjadi 4 fungsi, yaitu fungsi informatif, regulatif, persuasif, dan integratif. Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis, logis atau rasional, empiris atau kenyataan, juga simbolis dalam menjelaskan sesuatu fenomena. Berikut beberapa definisi teori menurut para ahli. A. Menurut Littlejohn dan Karen Post. B. Menurut Karl Winger. C. Menurut Stephens. D. Menurut Manning. E. Menurut Beckett. F. Menurut Travers. G. Menurut Werner Lindsay. H. Menurut Emory Chopper. I. Menurut Kelvin S. Hall. Belajar tentang teori biasanya sering membingungkan, apalagi kita jika bahasa yang dikemukakan oleh para ahli sulit untuk dipahami. Oleh karena itu, mempelajari teori membutuhkan tingkat konsentrasi dan analisa yang cukup tinggi untuk memaknai kalimat demi kalimat yang tertuang dalam teori tersebut. A. Tradisi sosiopsikologis. 1. Teori Weber tentang birokrasi. Max Weber mendefinisikan sebuah organisasi sebagai sebuah sistem kegiatan interpersonal yang memiliki maksud tertentu yang dirancang untuk menyelaraskan tugas-tugas individu. B. Tradisi sibernetika atau saling mempengaruhi. Dalam teori-teori sibernetika memandang susunan sebagai sesuatu yang muncul dari pola-pola interaksi dalam organisasi. 1. Proses berorganisasi. Salah satu teori yang paling berpengaruh dari tradisi sibernetika adalah teori dari Kerouac. Menurut teori ini, organisasi bukanlah susunan yang terbentuk oleh posisi dan peranan, tetapi oleh aktivitas komunikasi. 2.
teori SEO orientasi Taylor tentang organisasi. Mengikuti Weik, James Taylor dan koleganya memandang berorganisasi sebagai sebuah proses interaksi, tapi mereka memperluas gagasan ini dalam cara yang berbeda. 3. Teori jaringan. Jaringan atau network merupakan susunan sosial yang diciptakan oleh komunikasi antar individu dan kelompok. Bagian C. Tradisi sosiokultural. Teori-teori sosiokultural sebenarnya kurang relevan dengan jaringan hubungan antar individu dan lebih terfokus pada makna dan penafsiran bersama yang terbentuk dalam jaringan dan implikasi susunan ini untuk kehidupan organisasi. Nomor 1. Teori strukturasi. Strukturasi adalah proses akibat yang tidak diharapkan dari tindakan menciptakan norma, aturan, dan susunan sosial lain yang membatasi atau mempengaruhi tindakan di masa depan. 2. Teori kendali organisasi. Anda tidak dapat melakukan apapun yang Anda ingin lakukan dalam sebuah organisasi. 3. Budaya organisasi. Teori-teori tentang budaya organisasi menekankan pada cara-cara manusia membentuk realitas organisasi. Bagian D. Tradisi kritis. Tradisi kritis dalam komunikasi organisasi juga terkait dengan budaya, tetapi lebih khusus lagi dengan hubungan, kekesalan, dan ideologi yang muncul dalam interaksi organisasi. 1. Wacana kecurigaan dari Dennis Mumby. Mumby menyebutnya wacana kecurigaan atau sikap mempertahankan dan pengujian tentang susunan dalam ideologi, kekuasaan, dan kendali dalam organisasi. Yang kedua, Dietz pada manajerialisme dan demokrasi organisme. Dietz membayangkan organisasi sebagai sebuah alternatif, sebuah pencapaian yang terus berjalan, di mana pemegang saham dapat mereklamasi tanggung jawab dan agensi dalam perusahaan. Yang ketiga, gender dan ras dalam komunikasi organisasi. Sebuah kajian oleh John Ashker yang berpendapat bahwa organisasi dibentuk oleh gender. Organisasi adalah formasi sosial gender. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.